Persoalan angkutan tambang batu bara jalur air di Jambi kerap menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun pemerintah. Mulai dari rusaknya keramba ikan hingga rusaknya jembatan karena tertabrak. Masalah ini pun mendapat perhatian khusus dari DPRD Provinsi Jambi. Peristiwa tongkang batu bara tabrak keramba ikan jaring apung milik masyarakat di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi di akhir Mei 2025 lalu mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata. Ia menyatakan bahwa kejadian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat pembudidaya ikan air tawar di perairan Sungai Batanghari. Selain keramba ikan, peristiwa tongkang batu bara tabrak jembatan milik pemerintah di alur Sungai Batanghari juga turut mendapat sorotannya. Karena menurut Ivan, dampak negatif angkutan sungai ini terjadi akibat tidak diaturnya tata kelola arus transportasi lewat jalur sungai. Ivan menjelaskan, DPRD Provinsi Jambi melalui Komisi 3 yang bermitra dengan Dinas Perhubungan tahun ini telah mengusulkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang tata kelola transportasi lewat sungai dengan jembatan bentangan panjang. Raperda yang diharapkan dapat diberlakukan pada tahun 2026 itu merupakan solusi pemerintah untuk mengatasi dampak negatif dari angkutan tambang batubara lewat jalur sungai, di mana dalam raperda tersebut nantinya akan didirikan pos pemantau untuk mendapatkan retribusi daerah dengan melibatkan masyarakat lokal. Tak hanya itu, dalam raperda ini juga diatur persyaratan lebar kapal yang melewati sungai serta sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran yang ada. Nantinya, dalam raperda ini, pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian perairan, BPJN, dan BWSS 6. Kejadian-kejadian tongkang ya, yang selalu bermasalah. Artinya kita harus mencari formulasinya lah, supaya kejadian ini jangan berulang-ulang. Artinya seakan-akan pemerintah daerah tidak mampu ya, mengantisipasi kejadian ini. Belum dari sisi kerugian masyarakat ya, yang sampai 500 juta ya, kerugian mereka. Itu baru akibat tidak diaturnya alur transportasi lewat sungai. Yang kemudian kita mempunyai jembatan bentangan besar ya, yang ada pender-pender juga yang selalu menumbur pender dan berakibatkan ya bisa fatal terhadap tiang utama jembatan. Ini problem yang saya lihat, masalah tidak diaturnya pengaturan bagaimana tata kelola arus transportasi lewat sungai. Jadi itu pertama, kalau menanggapi apa yang terjadi tadi kan, yang tabrakan tadi, yang solusi pertama harus diganti rugi kan oleh pihak yang menabrak. Tapi ganti rugi itu bukan berarti setiap ada yang nabrak ganti rugi. Itu kan jangka pendek ya. Itu ada korban dulu, ada masalah dulu, diproses. Inilah suatu hal-hal yang diluruskan. Bagaimana ada aturan hukumnya. Nah, jadi dari kejadian demi kejadian ini, DPRD Provinsi khusus Komisi 3 ya, ini kan mitranya Dinas Perhubungan, itu udah merencanakan di tahun ini Bapemperda diusulkan ke Bapemperda. Itu salah satu ranperda, rencana peraturan daerah diusulkan tahun ini, ya mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi perda. Itu tata kelola transportasi lewat sungai dengan jembatan bentangan panjang. Nah, ini mungkin sedikit dalam membuat perda ini mungkin sulit dalam arti membuat perda ini mungkin mengalami kesulitan lah nanti. Tapi itu udah diparipurnakan sebagai perda tahun 2026, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Jadi tata kelola transportasi lewat sungai bentangan panjang. Nah, itu solusinya. Nah, di situ kalau ada peraturan daerah, mulai di dalamnya bagaimana membuat pos-pos pemantau
ya. Yang kemudian pos-pos pemantau itu ya memanfaatkan ya tenaga-tenaga lokal, tapi harus juga diberi bimbingan, diklat, dan mungkin juga bisa diberi sertifikasi lah, lisensi lah. Tuh. Yang kemudian begitu juga kita di dalam tata kelola ini diatur juga seperti apa lebar kapal, ya kan? Lebar kapal yang melewati sungai. Setiap menentukan setiap melewati kapal itu harus digiring oleh tugboat itu. Nah, itu mungkin dibuat juga spesifikasi seperti apa untuk tugboatnya. Nah, kemudian tadi pos pemandu itu juga bisa juga dibuat pos-pos retribusi gitu. Artinya mendapatkan pendapatan asli daerah kan, ya kan, retribusi mendapatkan pendapatan asli daerah. Setiap ada pengawalan melalui tugboat, ya mudah-mudahan tugboat itu dimiliki oleh Dinas Perhubungan, ya, khususnya bidang perairan sungai, ya gitu. Nah, ini kira-kira seperti itu. Yang kemudian termasuk kalau udah ada perda, berarti tidak ada sanksi ya. Nah, sanksinya sesuai dengan aturan lah, bagaimana nanti kolaborasinya terhadap polisi Airut itu, mungkin ada kolaborasi, termasuk juga kolaborasi terhadap BPJN karena pemilik jembatan, yang kemudian juga koordinasi juga dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera, yang mungkin juga ya ada data-data lengkap berapa ketinggian muka air, berapa yang layak untuk kapal bisa lewat, dan dalam sebulan itu berapa juga ya, kemampuan kapal yang bisa melewati dengan ketinggian muka air. Data-data banjir ataupun data-data permukaan air itu juga secara komprehensif itu dilapor gitu dengan adanya peraturan daerah ini. Nah, dan ini memang tahapan-tahapan ini, pembahasan ini yang mungkin serasa berpikir ini kan sangat sulit. Kenapa? Sungai ini punya kewenangan pemerintah pusat. Itu kan kewenangannya di dalam pembangunannya, izinnya, makanya ambil air permukaan, pajak air permukaan itu kan izin Balai Wes. Jadi kenapa dia mewenangnya menangani sungai Batanghari gitu. Nah, jadi ini antara peraturan daerah ada menjadi kewenangan pusat. Nah, ini kan harus diharmonisasikan gitu. Nah, ini artinya perjuangan DPR Provinsi Jambi serasa udah punya inisiatif lah dengan membuat regulasi, yaitu peraturan perda yang udah disahkan tahun ini. Mudah-mudahan kita doakan tahun 2006 bisa selesai dan bisa dimanfaatkan untuk mengatur transportasi lewat sungai. Contoh tadi saya bilang kan lebar kapal, iya. Umpamanya dari pender ke pender itu bentangan tertinggi ya, jembatan Batanghari 1 itu kan 60 meter. Artinya lebar kapal mungkin paling tinggi itu kan separuh dari lebar pender, artinya 30 meter. Nah, itu mungkin dimasukkan di dalam pasal-pasal ya, pasal-pasal yang ada di peraturan daerah, termasuk sanksi-sanksinya, termasuk kolaborasinya dengan terkait, termasuk retribusi pendapatannya. Secara itulah langkah persuasif untuk bisa menyelesaikan persoalan. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.